Halo friends, perkenalkan nama saya Uswatun dan kedua orang ini adalah teman saya. Perkenalkan, nama saya Melani Wali. Saya Ode Syarmi. Nah, iya, mereka berdua ini bernama Melani Wali dan Ode Syarmi. Ode Syarmi ini mungkin kita panggil Ami aja ya. Jadi kami bertiga ini dari kelas 11 IPA 1, Sekolah SMA Negeri 37 Maluku Tengah. Dan sebelum masuk ke materi utama, di sini Melani akan menjelaskan mengenai apa itu integrasi. Saya akan memberikan pengertian pengaruh bahasa dan definisi mengenai apa itu integrasi. Jadi, definisi menurut Safruddin Bahar, integrasi adalah membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur bangsa yang malunya terpisah-pisah. Dan menurut bahasa, integrasi adalah proses penyatuan kelompok-kelompok sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan itu saja penjelasan integrasi dari Melani Wali. Selanjutnya, kami langsung akan masuk ke materi utama, yaitu ancaman mengenai integrasi konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China. Mengenai permasalahan apa saja yang akan kami bahas, akan saya serahkan kepada Ami. Terima kasih. Jadi, pembahasan utama kelompok kami berupa pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Ancaman apa yang terdapat pada cuplikan teks konflik? 2. Kenapa ancaman itu bisa terjadi? Ketiga, apa pengaruhnya bagi integrasi bangsa Indonesia? Dan yang keempat, strategi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi ancaman tersebut? Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan pertama. Dari teks yang kelompok kami kaji, mendapatkan permasalahan awal dari cuplikan teks berupa Indonesia terancam dirugikan karena Cina yang menggambarkan 9 titik wilayah baru Kepulauan Natuna. Dilihat sekilas, perairan kaya akan gas itu terkesan masuk ke wilayah kedaulatan Cina. Wilayah dalam suatu negara sangat perlu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Dalam Undang-Undang 1945 tercantum pasal atau peraturan mengenai wilayah negara Republik Indonesia. Dan di sini Melani akan melanjutkannya. Sebagai kesatuan wilayah Indonesia, Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 sangat merugikan. Maka, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia yang waktu dipimpin oleh Insinyur Juanda mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, masalah status wilayah, dan tidak kejelasan. Batas-batas negara sering menjadi sumber kesengketaan di antara negara-negara yang berbatasan langsung atau berdekatan. Penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga, sehingga menimbulkan wilayah tumpang tindih. Dan selanjutnya, permasalahan kedua akan saya serahkan ke Uswatun. Dan terima kasih kepada Melani. Sekarang kita akan masuk ke pernyataan kedua, yaitu kenapa ancaman itu bisa terjadi. Ancaman ini terjadi karena Kepulauan Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau berada di tangan Laut China Selatan. Mereka mengklaim perairan di Kepulauan Natuna sudah memasuki wilayah mereka. Banyak kontroversi yang dilakukan oleh negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia. Kepulauan Natuna juga disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan cadangan gas alam di kepulauan terbesar Asia Pasifik, bahkan negara-negara besar di dunia. Tidak mengherankan jika banyak negara-negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki Kepulauan Natuna. Oke, sekarang saya akan masuk ke pernyataan yang ketiga. Apa sih pengaruhnya bagi integrasi bangsa Indonesia? Jadi teman-teman, pengaruhnya adalah banyak dari masyarakat Indonesia mengkritik bahwa pemerintah dengan begitu saja melepaskan Kepulauan Natuna. Sehingga hubungan antara Indonesia-China terancam akibat klaim sepihak dari Tiongkok. Indonesia pun berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya di Kepulauan Natuna, meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa.
Dan sekarang masuk ke pernyataan yang keempat. Strategi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi ancaman tersebut? Jadi di sini strategi yang diberikan cukup singkat. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, respons Indonesia dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Laut China Selatan dilakukan melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer. Nah, friends, saya rasa itu saja materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih friends karena sudah menonton sampai habis. Thank you friends and goodbye.